Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Pramesti dengan NIM 151421043, kelas 5 BPGSD, mata kuliah Media dan Sumber Belajar, dengan dosen pengampu Dr. Rustam Ihsain MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran dengan 2 poin. Yang pertama, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, prosedur pemilihan media. Pada poin pertama, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Alasan pokok berkaitan dengan pertimbangan seseorang guru menggunakan media dijelaskan oleh Arif Sadiman pada tahun 1996, yaitu yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasi sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Media berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua, ada familiarity. Penggunaan media pembelajaran haruslah memiliki alasan pribadi. Mengapa ia menggunakan media tersebut? Misalnya karena sudah terbiasa menggunakan media dan merasa sudah menguasai media tersebut. Jika menggunakan media lain, belum tentu bisa dan untuk mempelajarinya butuh waktu, tenaga, dan biaya, sehingga secara terus-menerus ia menggunakan media overhead atau proyektor dan overhead transparansi atau HT. Kebiasaan dan menguasai detail dari media, meskipun sebaiknya guru lebih variatif memilih media. Yang ketiga, ada clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran dan pesan pembelajaran yang memberikan penjelasan yang lebih konkret. Kemudian yang keempat, ada active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, yaitu action. Akronim dari akses, cost, teknologi, interactivity, dan novelty. Yang pertama ada akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Yang kedua ada cost, yaitu biaya juga harus dipertimbangkan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Pada umumnya, media canggih biasanya cenderung mahal. Namun, mahalnya biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari semua media akan semakin menurun. Yang ketiga, ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tapi kita perlu perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakanlah kita ingin menggunakan media audiovisual di kelas, perlu kita pertimbangkan apakah ada listrik, voltase listrik cukup dan sesuai. Yang keempat ada interactivity. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang Anda kembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima ada organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau yayasan mendukung, bagaimana pengorganisasiannya, apakah di sekolah ini tersedia satu unit yang disebut pusat sumber belajar. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Sejalan dengan hal ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang kajiannya akan sangat dipengaruhi beberapa kriteria umum, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, ada kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan instruksional khusus atau TIK. Ini bisa dianalisis dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotrik. Begitu halnya dalam kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2006. Kriteria pemilihan media berdasarkan atas kesesuaiannya dengan standar kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, ada kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, ada kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam hal ini, media harus familiar dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa, serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki peserta didik sebagai hasil belajarnya. Kemudian yang keempat, ada kesesuaian dengan teori pemilihan media, harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori media yang dipilih, bukan karena fanatisme guru terhadap media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset, sehingga telah teruji validitasnya. Kemudian yang kelima, ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa. Siswa yang memiliki tipe gaya belajar visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, videografis, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, ada kesesuaian kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu prosedur pemilihan media. Prosedur pemilihan media bila dilihat dari bentuknya, cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 model, yaitu yang pertama, model flowchart yang menggunakan sistem pengukuran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada model matriks yang menangguhkan proses pengambilan keputusan, pemilihan sampai seluruh kriterianya pemilihannya diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, ada model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Prosedur lain untuk pemilihan media dibuat dalam bentuk matriks seperti yang dikembangkan oleh Wilbur Charm pada tahun 1977 yang ingin melihat kesesuaian media dengan tingkat kesulitan pengendalian oleh pemakai. Model ini kemudian ditambah dan diadaptasi oleh Yusuf Hadimiyarso. Prosedur pemilihan media ada yang dituangkan dalam bentuk checklist untuk memberikan gambaran yang agak jelas tentang apa yang dimaksudkan. Di bawah ini akan disajikan contoh model pemilihan dalam bentuk checklist yang kadang-kadang disebut dengan nama format evaluasi media. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, yaitu action. Ada akronim dari akses, cost, teknologi, interactivity, dan novelty. Untuk memudahkan dalam memilih media, tentunya terlebih dahulu harus diingat bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteksnya sebagai komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video yang kedua ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.